Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Focus Group Discussion atau FGD, yang merupakan salah satu metode diskusi yang sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, penelitian, bisnis, hingga organisasi. Materi ini penting untuk kita pahami, terutama sebagai mahasiswa, karena FGD sering digunakan untuk menggali informasi, mencari solusi, serta memahami suatu permasalahan secara lebih mendalam. Pengertian FGD. FGD atau Focus Group Discussion adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi kelompok kecil yang terarah untuk membahas suatu topik tertentu secara mendalam. FGD biasanya terdiri dari beberapa orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait dengan topik yang dibahas. Diskusi ini tidak dilakukan secara bebas tanpa arah, melainkan dipandu oleh seorang moderator. Moderator memiliki peran penting dalam menjaga agar diskusi tetap fokus, berjalan dengan baik, serta memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Melalui interaksi yang terjadi dalam FGD, berbagai pandangan, ide, serta pengalaman dapat muncul sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih kaya dibandingkan metode lain seperti wawancara individu. Tujuan FGD. Adapun tujuan dari pelaksanaan FGD adalah sebagai berikut. Menggali informasi secara mendalam dari berbagai sudut pandang peserta. Mengetahui pendapat, sikap, dan persepsi peserta terhadap suatu isu. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Mencari solusi atau alternatif pemecahan masalah melalui diskusi bersama. Sebagai bahan penelitian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Dengan tujuan tersebut, FGD sering digunakan dalam penelitian sosial, evaluasi program, hingga pengembangan kebijakan. Ciri-ciri FGD. FGD memiliki beberapa ciri khas, yaitu jumlah peserta terbatas, biasanya antara 5–10 orang agar diskusi efektif. Dipandu oleh moderator, bukan berjalan sendiri. Bersifat interaktif, peserta aktif berdiskusi. Fokus pada satu topik tertentu, tidak melebar ke hal lain. Suasana santai namun tetap terarah, sehingga peserta nyaman. Adanya pertukaran pendapat, bukan hanya mendengarkan. Ciri-ciri ini membuat FGD berbeda dari ceramah atau diskusi biasa. Unsur-unsur dalam FGD. Dalam pelaksanaan FGD terdapat beberapa unsur penting. 1. Moderator.
Moderator adalah orang yang memimpin jalannya diskusi. Tugasnya antara lain membuka dan menutup diskusi, mengajukan pertanyaan, mengatur jalannya diskusi, menjaga suasana tetap kondusif. 2. Peserta. Peserta adalah orang-orang yang terlibat dalam diskusi dan memberikan pendapat. Peserta sebaiknya memiliki latar belakang atau pengalaman yang relevan dengan topik. 3. Notulen. Notulen bertugas mencatat jalannya diskusi, poin penting, serta hasil kesimpulan. 4. Observer, opsional. Observer bertugas mengamati jalannya diskusi tanpa ikut berpartisipasi. 5. Topik diskusi. Topik merupakan fokus utama yang dibahas dalam FGD. 6. Tahapan pelaksanaan FGD. A. Tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan menentukan tujuan FGD, menentukan topik, menentukan peserta, menyusun daftar pertanyaan, menyiapkan tempat dan perlengkapan. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan FGD. B. Tahap pelaksanaan. Moderator membuka diskusi, menjelaskan tujuan dan aturan. Peserta mulai berdiskusi. Moderator mengarahkan agar tetap fokus. Pada tahap ini, interaksi antar peserta menjadi kunci utama. C. Tahap penutupan. Moderator menyimpulkan hasil diskusi, memberikan kesempatan terakhir kepada peserta, menutup kegiatan. D. Tahap pelaporan. Menyusun hasil diskusi, menganalisis data, membuat laporan. 7. Kelebihan dan kekurangan FGD. Kelebihan: menghasilkan informasi yang mendalam, mendapat berbagai sudut pandang, interaktif dan dinamis, lebih fleksibel. Kekurangan: bisa didominasi oleh beberapa peserta. Tidak semua peserta aktif. Membutuhkan moderator yang terampil. Hasil bisa subjektif. 8. Contoh penerapan FGD. FGD dapat diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya pendidikan, membahas metode pembelajaran. Bisnis, mengetahui kepuasan pelanggan. Sosial, memahami masalah masyarakat. Mahasiswa, membahas literasi, organisasi, atau kegiatan kampus. 9. Tips sukses melakukan FGD. Agar FGD berjalan dengan baik, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ciptakan suasana nyaman. Beri kesempatan semua peserta berbicara.
Hindari perdebatan yang berlebihan. Tetap fokus pada topik. 10. Penutup. Sebagai kesimpulan, FGD adalah metode diskusi kelompok yang efektif untuk menggali informasi, memahami permasalahan, serta mencari solusi melalui interaksi antar peserta. Dengan persiapan yang matang dan moderator yang baik, FGD dapat menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.